Soal pertama, 1/8 abad ditambah 1 lustrum ditambah 4,5 windu ditambah 66 bulan sama dengan berapa tahun? Yang ditanya adalah tahun, langsung kita jawab. 1/8 abad itu sama dengan 12,5 tahun atau 12,5 tahun. Cara mencarinya 1/8 dikali 100 tahun. Berarti 100 tahun dibagi 8 dikali 1 hasilnya 12,5. Kemudian 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Kalau 4,5 windu itu sama dengan 4,5 windu sama dengan 36 tahun. Cara mencarinya adalah 1 windu sama dengan 8 tahun. Berarti 4,5 tahun itu langsung kita kalikan dengan 8. 4,5 dikali 8, 8 kali 5 sama dengan 40. 8 kali 4 32 ditambah 4 sama dengan 36 tahun. Kemudian 66 bulan. 66 bulan itu sama dengan 5,5 tahun atau 5,5 tahun. Cara mencarinya adalah 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti kita bagi 66 dibagi 12 sama dengan 5 kali sama dengan 60, kemudian turun berarti kita turunkan koma. Berarti 60 bagi 2 tetap 5,5. Berarti sama kan cara mencarinya. Oke, kita totalkan jumlah semuanya. Total jumlah semuanya adalah 12. Kita totalkan 12,5 yang ini, kemudian ditambah 5 tahun ditambah 36 tahun, kemudian ditambah 5,5 tahun. Kita totalkan 5 tambah 5 0, berarti naik 1 di sini. 2 tambah 1 3 tambah 5 8 tambah 6 14, kemudian ditambah 5 sama dengan 19. Berarti 3 4 5, berarti adalah 59 tahun totalnya. 59 tahun. Jadi jawaban adalah B. Nomor 1 itu jawabannya B. Baik, kita ke soal selanjutnya. Dapatkan nilai dari penjumlahan berikut. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 sampai 1/90. Baik, 1/2 itu bisa kita jadikan 1/1 dikali 2, tentu bisa. Kemudian kita tambah 1/6 itu bisa kita jadikan 1/2 dikali 3, hasilnya tetap 1/6 dong. Kemudian 1/12 itu kan sama dengan 1/3 dikali 4. Kemudian sampai 1/90 itu kan sama dengan 1/9 dikali 10, ya kan? Nah, kita sederhanakan lagi biar mudah dihilangkan atau disederhanakan nanti pecahannya. 1/2 misalnya kita ambil 1 cuplikan 1/2 itu kan sebenarnya sama dengan artinya 1/1 dikurang 1/2, iya kan? Karena hasil 1/1 dikurang 1/2 itu tetap juga hasilnya 1/2 atau yang kita bikin menjadi 1/1 kali 2 tadi. Ya, jika sudah sama itu artinya berarti semua urutan pecahan ini bisa kita bentuk menjadi seperti pengurangan seperti ini. 1/1 dikurang 1/2 ditambah 1/2 dikurang 1/3. Kemudian kita tambah lagi 1/3 dikurang 1/4 sampai dia titik-titik sampai dia ke 1/9 dikurang 1/10. Adakah yang bisa kita hilangkan dari operasi pertambahan dan perkurangan ini? Ada. Yaitu yang ini bisa kita hilangkan karena min setengah ditambah setengah hasilnya kan 0. Kemudian
min sepertiga ditambah sepertiga juga bisa dihilangkan. Tentu yang 1/4 ini juga akan dikurangkan dengan penambahan dari bilangan yang sesudahnya, dengan bilangan yang sama sesudahnya. Karena kalau kita lihat ini adalah dalam bentuk sebuah deret. Pasti bilangan sesudah dari 1/3 kali 4 ini adalah 1/4 kali 5 dan begitu seterusnya. Sehingga 1/9 pun juga akan habis nanti dari pengurangan dari angka sebelumnya, sehingga didapatkanlah angka terakhir yaitu 1/1 dikurang 1/10. 1/1 dikurang 1/10 itu sama artinya dengan 10 dikurang 1 atau kita jadikan 9/10. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Bentuk pecahan sederhana dari 0,636363 adalah, oke, kita misalkan, misal X sama dengan 0,636363. Nah, kita lihat berapa angka atau berapa angka di belakang koma. Bisa kita hitung 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Setelah itu baru diulang kembali 2 angka tadi ke belakangnya sampai tak hingga. Nah, kalau seandainya kita kali ini 100, misalnya menjadi 100 X sama dengan, kalau dia dikali 100 berarti ini juga dikali 100 semua kan. Dikali 100 berarti koma bergeser ke 2 ke belakang menjadi 63,6363 dan sekian-sekian. Nah, kita sederhanakan dengan mengurang dengan yang ini. Berarti X sama dengan 0,6363. Kita kurangkan untuk menyederhanakannya. Hasilnya adalah 63. Kalau ini kan semua sudah 00, berarti 63,00 atau tetap 63. 100 X dikurang X itu adalah 99 X. Berarti X berapa? X adalah 63 dibagi 99, atau kita sederhanakan dengan dibagi 9. Gimana caranya? Kalau kita sama-sama bagi 9, berarti 63 bagi 9 adalah 7. 99 dibagi 9 adalah 11. Berarti jawabannya adalah 7/11. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Diberikan bilangan bulat yang tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 10, berarti mulai dari 11 sampai 30. Bilangan tersebut bukan bilangan genap, bukan bilangan prima, dan bukan bilangan yang habis dibagi 3. Berarti tidak kita masukkan bilangan genapnya, kita susun saja urutannya 11, kemudian 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Dan bukan bilangan yang habis dibagi, bukan bilangan prima, bukan bilangan prima, berarti ini kita coret karena ini ada bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima, dan bilangan prima. Dan bukan bilangan yang habis dibagi 3. 15 habis dibagi 3 karena nilainya adalah 5, berarti kita coret. 21 bisa dibagi 3, hasilnya 7. Dan 27 bisa dibagi 3, hasilnya 9, berarti cuma sisa 1 angka yaitu 25. Nah, bilangan 25 tersebut sama dengan banyak ayat pada surat Asyam. Asyam ini jumlah ayatnya adalah 15 ayat. Al-Insyiqaq jumlahnya 25 ayat. At-Tariq jumlahnya adalah 17 ayat, dan Al-Infitar jumlahnya adalah 19 ayat. Jadi yang pas untuk 25 adalah Al-Insyiqaq yaitu 25 ayat. Jadi jawabannya adalah B.
Baik, kita ke soal selanjutnya. Jika P adalah banyak huruf depan nama-nama 25 nabi dan rasul dan Q adalah banyak huruf depan malaikat, tentukan KPK dari P dan Q. Oke, nama huruf depan nama-nama nabi. Setelah dihitung dari 25 nama nabi, kita cuman mengambil huruf depan perwakilannya satu masing-masing. Maksudnya jika ada huruf depannya sama, maka dihitung satu. Misalnya Yusuf, Yunus itu kan Y, berarti tetap dihitung Y. Setelah dihitung berarti P nya itu adalah cuman 10 huruf depan nama-nama nabi. Sementara untuk malaikat atau Q itu kan ada nama malaikat yang huruf depannya sama seperti Malik, Munkar. Berarti tetap dihitung satu. Setelah dihitung total semuanya itu ada 6 huruf. Berarti KPK dari P dan Q adalah untuk 10, kemudian 6. Langkah pertama kita adalah tentukan dulu bilangan prima pembaginya. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Berarti 10 sama 6 apakah bisa dibagi bilangan prima 2? Bisa. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian apakah bilangan yang ini bisa dibagi bilangan prima 2? Tidak bisa. Kita lanjut ke bilangan prima yang ketiga. 5 dibagi 3 tidak bisa, langsung saja kita tulis 3 dibagi 3 hasilnya 1. Masih ada ya, masih belum ketemu ya. 5 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi 3 juga tidak bisa. Apakah bisa dibagi 5? Tentu bisa. Berarti dibagi 5 hasilnya 1. Ini tidak bisa dibagi 5, kita tulis 1. Berarti sudah selesai. Nah, bilangan KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5 tadi. Hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 kali 5 adalah 30. Berarti hasilnya adalah 30. Baik, kita bahas tentang soal yang menanyakan tentang faktor prima. 2 dikurang 1/2 dikali 3 dikurang 1/3, 4 kurang 1/4, 5 dikurang 1/4 adalah 2 dikurang 1/2. Jika menyamakan penyebutnya, nilai berapakah yang penyebut dan pembilang berapakah yang hasilnya menjadi 2? Berarti bisa kita transformasikan menjadi 4/2 dikurang 1/2. Bisa kan? 4 dibagi 2 hasilnya juga sama dengan 2. Ini dah bentuk transformasinya. Berarti 3 dikurang 3 sama dengan 9/3 dikurang 1/3. Berarti 16/4, atau kita sederhananya 4 dikali 4 adalah 16. 16 dibagi 4 juga hasilnya tetap 4. 16/4 dikurang 1/4. 5 kali 5 berarti 25/5 dikurang 1/5. Oke, ini hasilnya adalah 3/2. 8/3. 9 kurang 1 8. 16 kurang 1 15. Penyebutnya 4. 25 dikurang 1 adalah 24. 24 penyebutnya adalah 5. Adakah yang bisa kita coret atau kita hilangkan? Bisa, ini bisa hilang. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 4 juga habis. Berarti 15 bagi 5 hasilnya 3. 3 kali 24 sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72. Berapa banyak faktor prima dari 72 ini? Oke, 72 itu kita tentukan dulu bilangan prima tuh ada 2, mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. 72 itu apakah bisa dibagi 2? 72 itu bisa dibagi 2. Oke, 72 itu apa saja bilangan prima yang bisa membagi habis angka 72 ini. Kalau 72 ini sebenarnya dia habis dibagi oleh bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Cuman 2 dan 3 ini yang bisa langsung menghabiskan angka 72 ini. Berarti ada faktor primanya, ada angka 2 dan angka 3. Jika keduanya ini yang ditanyakan di soal adalah banyak faktor prima, berarti cuman ada 2 angka faktor prima, angka 2 dan angka 3. Berarti berapa kita tulis? Jawabannya adalah sebanyak 2 buah angka. Berarti jawabannya adalah A, 2 buah angka. Maksudnya banyaknya faktor primanya. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Kita ke soal selanjutnya. Jika 31,5% dari suatu bilangan adalah 112,5, maka 21% dari bilangan tersebut adalah, kita buat cara penyederhanaan bilangan dengan cara perbandingan. Berarti 31,5% itu sama dengan 112,5, sementara 21% itu sama dengan berapa atau P. Berarti kita bikin adalah P sama dengan 21 per 31,5 kali 112,5. Jika 100, maka langsung saja kita kalikan, lalu kita bagi hasil perkaliannya dengan 31,5, maka hasilnya adalah 75. Jadi jawabannya adalah D.